Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari kelas Pajak A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pelajaran ekonomi makro. Nah, ada dua materi yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu kebijakan fiskal, yang kedua itu kebijakan moneter beserta contohnya. Nah, pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Nah, tujuannya itu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya itu untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN. Nah, yang selanjutnya itu adapun fungsi-fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama itu fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang fungsi otoritas. Fungsi otoritas itu adalah anggaran negara yang menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan itu anggaran negara yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan itu anggaran negara yang menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah itu negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, fungsi alokasinya itu anggaran negara yang harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Nah, untuk fungsi distribusi itu adalah kebijakan anggaran negara yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan terakhir itu adalah fungsi stabilisasi, adalah anggaran pemerintah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, itulah tadi fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal. Nah, selanjutnya itu untuk peranannya. Nah, peranannya itu ada beberapa. Yang pertama itu untuk menurunkan tingkat inflasi. Nah, pemerintah itu dalam mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan jika pemerintah itu membatalkan atau menunda proyek-proyek yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Nah, pemerintah juga dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. Nah, itu untuk meningkatkan produk domestik bruto. Nah, yang ketiga itu mengurangi tingkat pengangguran. Nah, mengurangi tingkat pengangguran itu kan pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, pengeluaran pemerintah misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, pembelian barang berupa peralatan kantor, rumah sakit, militer juga memberikan pendapatan kepada masyarakat karena semuanya itu melibatkan tenaga kerja serta memberikan keuntungan kepada pengusaha. Nah, itulah tadi beberapa peranannya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengaruh resiko kebijakan fiskal. Nah, resiko fiskal itu dikelompokkan dalam 4 kategori utama. Nah, yang pertama itu resiko ekonomi makro. Resiko ekonomi makro itu penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi. Indikator-indikator ekonomi itu yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting minyak. Nah, yang kedua itu resiko utang, dinamika ekonomi makro. Nah, pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang itu dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan pemumpukan beban utang. Nah, yang ketiga itu kewajiban
kontingensi pemerintah pusat. Nah, kewajibannya itu merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa yang lalu dan keberadaannya itu menjadi pasti dan dengan terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang datang. Nah, yang terakhir itu desentralisasi fiskal. Nah, yang dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khususnya itu suatu daerah dalam sistem negara Republik Kesatuan Indonesia. Nah, contohnya itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu, tepatnya pada tahun 1968 sampai dengan 1999, kebijakan fiskal yang pernah dilaksanakan adalah dengan cara melakukan penghematan yang diaplikasikan pada pengurangan subsidi. Nah, peningkatan penerimaan negara lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Itu tadi dua cara dilakukan. Nah, untuk contoh yang kedua itu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, tepatnya itu pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Nah, pada masa ini itu dilaksanakan kebijakan fiskal dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Nah, untuk contoh yang terakhir itu kita ambil contoh pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, tepatnya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Nah, pada tahun 2004 itu dilaksanakan penyusunan APBN tahun 2005 yang menggambarkan adanya keseimbangan antar kebutuhan. Nah, itulah tadi beberapa materi tentang kebijakan fiskal. Nah, kita lanjut kepada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk melakukan penawaran uang dan tingkat bunganya. Itu tadi pengertiannya. Nah, sekarang itu tujuannya. Nah, tujuannya itu tidak berbeda dengan kebijakan fiskal. Nah, tujuannya ini tuh sedikit ada 3. Yang pertama itu menjaga kestabilan ekonomi, yang artinya pertumbuhan arus barang dan jasa itu seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Nah, yang kedua menjaga kestabilan harga, yaitu suatu harga barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Nah, itu seimbang. Meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Nah, investasi itu tujuannya untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, lanjut kita masuk pada jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, kebijakan ada 2. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif. Nah, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di suatu negara. Apabila tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara itu akan menipis sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara akan terganggu. Nah, itu tadi kebijakan moneter ekspansif. Nah, kita lihat di kebijakan moneter kontraktif. Nah, itu adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Nah, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, fungsinya itu digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiskal yang digunakan itu dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun pada saat ini kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, contohnya itu kita ambil contoh yang simpel. Di Bank Indonesia terapkan itu kebijakan moneter ketat pada tahun 2019. Nah, Bank Indonesia itu siapkan berbagai kebijakan untuk stabilitas rupiah. Nilai tukar rupiah itu terhadap dolar Amerika Serikat kian terpuruk pada level 14.413 per USD. Atas pelemahan ini, Bank Indonesia menyiapkan berbagai upaya untuk menstabilkan sehingga rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Nah, itulah tadi
materi tentang kebijakan moneter. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena di video ini juga saya masih belajar dalam menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jika teman-teman mempunyai materi tambahan, silahkan komen di bawah ini. Jika ada ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.